Tuhan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudaraku kekasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan Saudaraku berada. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk kita beribadah pagi ini bersama-sama. Mari sepenuh hati kita melakukannya, sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan ajaib tangannya dari sejak semula sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas seluruh sidang jemaat Tuhan, saudaraku sekalian yang ada dimanapun yang mengikuti ibadah ini. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta urapan kuasa Allah Roh Kudus dicurahkan, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, meskipun saat ini kita sedang ada di rumah kita masing-masing, tapi biarlah hati kita tetap terkoneksi kepada Tuhan Allah kita. Biarlah segala pujian kita, penyembahan kita boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan Allah kita. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Allah. Biarkan setiap hati kita menyembah. Biarkan hati kita memuji Tuhan. Dan biarlah selalu kita haus akan hadirat Tuhan. Sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Wajah dan hati
sungguh bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini Yesus, kami boleh beribadah Bapa. Meskipun kami di rumah masing-masing Bapa, tapi biarlah hati kami Bapa, hati setiap kami Bapa, boleh selalu terkoneksi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terus jagai setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Dan pakai setiap kami Tuhan, dimanapun kami boleh berada Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom kekasih Tuhan. Haleluya. Aku ini pahlawan. Mari setiap kita pahlawan-pahlawan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, marilah untuk kita selalu percaya dan terus percaya bahwa cinta kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Dialah sumber kekuatan kita, dialah gunung batu kita, dialah keselamatan bagi setiap kita. Amin. Bersama-sama kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Jemaat yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, janganlah kita ragukan akan kasih Tuhan. Karena kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dan rahmatnya pun selalu baru atas kita. Haleluya. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Kita akan amini dan kita akan yakini dengan sungguh. Cita-citaku tak menari dengan sorak-sorai
Jemaat yang terkasih, kita sudah berikan persembahan syukur kita dengan pujian kepada Allah. Mari saat ini kita akan belajar memberi yang terbaik dengan rupiah kita. Kita akan berikan kepada Dia sebagai kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa, kalau sampai saat ini Tuhan sudah memberkati kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Biar setiap rupiah yang kami kumpulkan Tuhan, boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat Allah akan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Kami belajar Tuhan dengan memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dengan hati yang tulus ikhlas Tuhan, kami beri persembahan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan akan senantiasa melimpah dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan dengan iman, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Kita akan mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dengan kasih Ibu Dita akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapak. Dan saat ini Bapak kami menyerahkan Bapak persembahan kami Tuhan. Baik itu persembahan syukur, persembahan persepuluhan kami, ataupun persembahan bagi pembangunan di tempat ini, ataupun persembahan yang lainnya Bapak. Kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan persembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, siapkan hati kita, siapkan jiwa kita, siapkan roh kita untuk mendengar akan sabda firman Tuhan. Karena hati kita adalah penyembahan, hati yang untuk menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita boleh berada. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan yang baik oleh Tuhan untuk kita boleh memuji nama Tuhan, menaikkan syukur, kita boleh beribadah walaupun di tempat kita masing-masing, tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Maka kita sebentar akan mendengarkan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, minta hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk setiap berkat kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Engkau Allah Sang Immanuel yang senantiasa menyertai, melindungi setiap kami sampai dengan detik ini Tuhan. Setiap kami boleh ada, sebagaimana kami ada, bahkan kami boleh diberi waktu yang baik untuk berbakti, beribadah di tempat kami masing-masing, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, keagungan, kami persembahkan, kami naikkan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, saat pagi ini sebentar kami rindu untuk kami boleh merenungkan, belajar akan firman Tuhan. Mari Bapa Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, Engkau sendiri akan berfirman kepada kami, Engkau yang akan boleh menyatakan kehendak-Mu melalui firman yang kami renungkan, sehingga melalui firman yang kami renungkan pada pagi ini, kami sungguh-sungguh diajar, kami sungguh-sungguh akan semakin hari, semakin beriman, semakin yakin bahwa Tuhanlah Allah yang senantiasa mengasihi kami dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan, urapi, sehingga sungguh apa yang kami hamba-Mu sampaikan itu benar-benar kehendak daripada Tuhan, sehingga semua kami pagi ini mendengar akan suara Allah. Dan semua kami jemaat Tuhan dimanapun kami boleh berada, kami boleh ditolong Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong kami, untuk kami lebih dalam mengerti akan firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung atau minggu terakhir di bulan April. Dan saya sungguh percaya ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan yang sungguh melimpah. Dan pada hari-hari ini kita semua tahu bahwa pasca kebangkitan Tuhan Yesus, ada peristiwa yang begitu luar biasa. Ada peristiwa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid berulang-ulang kali. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Seluruh kitab Injil menulis, baik dari Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes, menulis peristiwa yang begitu luar biasa tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dalam situasi ini, dalam keadaan ini, kita semua belajar bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, itu sebuah pesan yang disampaikan Tuhan, bahwa dialah Tuhan, dialah Allah yang sudah bangkit, dan dia adalah Allah Immanuel. Dialah pribadi yang senantiasa menyertai kita. Dia pribadi yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan tidak pernah meninggalkan kita. Dia pribadi yang selalu ada menyertai setiap langkah, setiap musim, setiap waktu dan tempat di mana kita boleh berada. Ketika waktu itu para murid kemudian mulai goyah karena mereka merasa ditinggalkan oleh gurunya, ditinggalkan oleh seorang yang seringkali bahkan selalu melakukan berbagai macam mujizat. Tetapi melalui peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid berulang-ulang kali. Di situ kita semua belajar bahwa dia adalah Immanuel. Bahkan ini adalah predikat. Kalau kita membaca bagian perjanjian lama, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa dialah Immanuel.
Dialah pribadi yang lahir ke dunia, menyertai anak-anaknya, menyertai umatnya. Tidak harus kita semua tahu bahwa ketika kita mengalami masa-masa sulit, di situ pun Allah ada. Di situ pun Tuhan hadir tengah-tengah kita. Maka Bapak Ibu, di momen-momen kita boleh masuk di dalam peristiwa di mana 40 hari Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para muridnya. Di situ kita mengerti bahwa Dia adalah pribadi Immanuel, pribadi yang selalu ada menyertai kita. Bahkan dalam setiap Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, selalu Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai kita semua. Dan itulah yang selalu Tuhan bawa. Itulah yang selalu Tuhan berikan kepada setiap kita umatnya. Damai dan sejahtera. Shalom Allah itu menyertai setiap kita orang-orang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Makna kedua dari peristiwa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid adalah bahwa kebangkitannya itu adalah peristiwa yang nyata. Berulang kali Tuhan Yesus dalam peristiwa ini mengatakan kalau hantu nggak mungkin bisa dipegang oleh manusia yang masih hidup. Atau kalau hantu itu nggak mungkin merasa lapar dan kemudian makan bersama dengan para murid. Jadi kebangkitannya itu adalah peristiwa yang real. Kebangkitannya itu adalah peristiwa yang nyata dan bukan sekedar halusinasi yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Karena kita semua tahu bahwa seringkali kalau kita ditinggal pergi atau mungkin orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita selama-lamanya, maka seringkali ada sebuah momen peristiwa yang kita merasa. Dan itulah yang dikatakan sebagai halusinasi. Kita merasa bahwa mungkin orang tua kita masih ada di tengah-tengah kita. Kita merasa mungkin kakek kita, nenek kita dan orang-orang yang kita cintai mungkin yang pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Kita merasa mereka masih ada di sekitar kita. Dan memang betul itu adalah sebuah halusinasi. Tetapi peristiwa yang dialami oleh para murid pada waktu itu berulang-ulang kali ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Itu membuktikan bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bukan sebuah halusinasi dari para murid karena begitu sedihnya ditinggal oleh guru mereka. Tetapi peristiwa ini adalah peristiwa nyata. Peristiwa yang begitu nyata real yang dialami oleh para murid. Dan pagi ini Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk kita belajar satu peristiwa tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid pada waktu itu. Saya mengajak kita membuka bagian kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes bagian pasal yang ke-21. Nanti kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita bisa membaca di rumah masing-masing. Kalau saya membaca di tempat ini terlalu lama, ya nanti waktunya ibadah online-nya terlalu lama dan nanti kuotanya juga lebih besar, ya tentunya. Tapi saya mengajak jemaat semua untuk kita membaca bagian Yohanes, Injil Yohanes 21 di rumah masing-masing. Nanti kita akan belajar dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Perikop bagian ini dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Tentunya kita nggak asing lagi dengan peristiwa ini, di mana kita semua tahu para murid yang memang notabene mereka semua, hampir semua adalah para nelayan. Orang-orang yang mempunyai pekerjaan sebagai pencari ikan.
Dan Yohanes 21 ini menceritakan para murid, ada Yohanes dan murid-murid yang lain, mereka kembali kepada pekerjaan lama mereka. Mereka kemudian kembali mencari ikan. Setelah mereka mungkin berpikir bahwa berarti aku enggak lagi harus ikut Tuhan dalam arti membantu Tuhan untuk melayani orang-orang, mengabarkan kabar baik itu. Maka sekarang mereka kemudian kembali kepada pekerjaan mereka. Atau mungkin mereka merasa takut karena dikejar-kejar oleh tentara-tentara Romawi yang menganggap pengikut Yesus itu adalah bidat atau ajaran sesat. Maka mereka kembali kepada pekerjaan lama mereka. Mereka mencari ikan. Dan Bapak Ibu semua tahu kisah ini menceritakan bahwa mereka mencari ikan semalam-malaman. Dan mereka semua tidak mendapat apa-apa. Dan kisahnya kita semua tahu ini hampir mirip, hampir sama dengan cerita awal mula para murid dipanggil. Petrus dipanggil dan waktu itu adalah waktu di mana mereka juga sedang mencari ikan. Dan kemudian Tuhan berkata, "Hai Petrus, sekarang kamu bukan penjala ikan, tetapi kamu sekalian adalah penjala manusia." Dan kisah ini kemudian ditutup dengan bagaimana Tuhan Yesus kembali melakukan mujizat. Di mana kita semua tahu ada 153 ikan yang ditangkap. Itu merupakan sebuah jumlah ikan yang begitu luar biasa banyak. Dan peristiwa yang sama dikatakan adalah ketika mereka diperintahkan Tuhan menebar jala ke sebelah kanan perahu. Bapak Ibu yang terkasih, dari sini mari kita belajar. Apa yang Tuhan sampaikan dalam peristiwa di mana Tuhan menampakkan diri berulang kali kepada para murid. Yang pertama, kita belajar bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, pada momen-momen ini 40 hari lamanya, sampai nanti dia terangkat naik ke kerajaan surga. Yang pertama, dalam peristiwa itu, Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid tentang panggilan mereka. Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada Petrus dan teman-temannya tentang sesungguhnya apa panggilan mereka. Tadi saya katakan ini peristiwa yang hampir mirip dengan kisah awal di mana para murid dipanggil Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa hari-hari ini di mana kita boleh ada di dalam masa-masa yang demikian. Saya percaya mari kita maknai di mana Tuhan sedang mengingatkan kepada kita tugas dan panggilan kita yang sesungguhnya itu apa. Tuhan berkata dalam bagian-bagian di kitab Matius khususnya dikatakan bahwa engkaulah terang dan garam dunia. Ini adalah tugas dan panggilan kita orang-orang percaya. Kita semua dipanggil oleh Tuhan, tidak sekedar kalau kita boleh belajar dalam bagian Yohanes 21, tidak sekedar menikmati mujizat Tuhan. Tidak sekedar menikmati ikan yang banyak yang ditangkap oleh para murid pada waktu itu. Tetapi Tuhan mengingatkan kembali kepada kita semua tentang apa panggilan kita yang sesungguhnya. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menikmati berkat-berkatnya, menikmati setiap mujizat yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa panggilan kita yang sesungguhnya adalah kita ini adalah terang dan garam Tuhan. Kita ini adalah sebagai pewarta Injil keselamatan. Semua kita ini adalah orang-orang yang Tuhan panggil. Ya. Dan bagian-bagian sebelum Tuhan berkata, dikatakan bahwa pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu panggilan kita, itu tugas kita. Dan dalam peristiwa ini Tuhan sedang mengingatkan kita, mengingatkan kepada Bapak Ibu jemaat semua.
Apa sesungguhnya esensi yang penting dalam kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Sesungguhnya hidup kita dipanggil untuk menjadi terang, menjadi garam yang menerangi kegelapan, memberi rasa kepada dunia yang sedang hamba. Tuhan memanggil kita untuk kita mewartakan, menyampaikan, menceritakan, menjadi saksi tentang Injil keselamatan. Bapak Ibu semua, ini yang pertama tentang makna peristiwa beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yang pertama, hari ini, pagi ini, Tuhan sedang mengingatkan kita, tugas panggilan kita yang utama adalah di mana Tuhan rindu semua kita menjadi pewarta kabar baik. Kalau Petrus, Tuhan ingatkan, Petrus panggilanmu bukan menjadi nelayan, menangkap ikan. Tapi panggilanmu yang sesungguhnya adalah engkau penjala manusia. Melalui hidupmu aku rindu ada banyak orang yang datang kepadaku, percaya kepadaku. Dan inilah Bapak Ibu yang terkasih, tugas panggilan kita. Menjadi pewarta-pewarta, menjadi agen-agen di mana kita membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih jemaat Tuhan dimanapun kita boleh berada. Yang kedua, kita belajar di kisah ini, tentunya yang pertama adalah Tuhan mengingatkan kita akan panggilan kita. Yang kedua, peristiwa ini boleh mengajar kita bahwa perkataannya itu membawa kemuliaan. Kita semua tahu tadi saya katakan kisah ini menceritakan kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus berfirman, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka dikatakan mereka semua mendapat ikan yang banyak. Dua peristiwa ini dicatat, baik dalam peristiwa penampakan diri kepada para murid dan dari tadi saya katakan di awal ketika mereka dipanggil untuk menjadi murid-muridnya, peristiwa yang hampir sama bahkan mungkin sama juga terjadi. Kita belajar bahwa perkataan Tuhan, firman Tuhan itu akan membawa kebaikan kepada hidup kita. Seringkali dalam khotbah-khotbah saya di minggu-minggu yang lalu saya sampaikan bahwa hukumnya itu menjaga kita. Hukumnya itu, titahnya itu melindungi kita, menjaga kita, memproteksi kita. Supaya kita senantiasa ada dalam kemuliaan Tuhan. Supaya setiap kita senantiasa ada di dalam sebuah kondisi situasi yang walaupun mungkin ada banyak masalah. Mungkin ada banyak tekanan dalam hidup kita, tapi saya percaya perkataan dan firman Tuhan itu membawa kebaikan kepada kita. Mungkin kita menganggap, terlalu susah. Kalau kita menganggap, terlalu berat perintahnya Tuhan ini. Tapi yakinlah Bapak Ibu yang terkasih, firman-Nya dan titahnya, hukumnya Tuhan, itu pasti senantiasa menjaga kita. Mungkin pernah mengingat apa yang saya katakan, peraturan pemerintah yang mewajibkan, mengharuskan orang untuk memakai helm ketika menaiki kendaraan bermotor roda 2, maka sejatinya bukan apa-apa. Peraturan itu diciptakan untuk melindungi para pengendara. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan, hukum Tuhan diciptakan, dikatakannya untuk melindungi kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, dari peristiwa ini kita belajar ketika mereka enggak menangkap apa-apa. Mereka enggak menangkap ikan, semalam-malaman mereka enggak menangkap ikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Maka di sana mereka mendapat ikan yang banyak. Tapi bukan hanya ini Bapak Ibu yang terkasih. Bukan hanya sekedar mungkin kita berkata kalau firman Tuhan itu pasti akan menimbulkan mujizat. Yes, saya percaya itu. Tapi hal-hal yang lain saya percaya kalaupun maaf kata,
Mungkin di tengah-tengah kondisi sakit kita dan sebagainya. Kita percaya Tuhan berfirman, kita sembuh dan sebagainya, tapi toh nyatanya kita nggak sembuh-sembuh. Saya percaya ketika kita tetap dalam firman Tuhan, dalam titah dan hukumnya, saya percaya hukumnya itu menjaga kita untuk kita tetap berada dalam jalur dan relnya Tuhan yang membawa kita kepada kemuliaan. Bapak Ibu, yang kedua kita belajar dari peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, kepada kita semua dalam momen-momen ini. Kita belajar bahwa perkataan Tuhan itu senantiasa menjaga kita. Hukum dan titahnya itu gak pernah akan mencelakakan kita. Hukum dan firman-Nya itu membawa rancangan kebaikan. Membawa anugerah yang sungguh luar biasa. Maka mungkin kalau kita belajar dari situasi kondisi sekarang ini, mari saya berkata, mari kita tetap hidup dalam firman Tuhan. Firman-Nya itu menjaga kita, memproteksi kita, melindungi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, dari peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid di tepi danau Tiberias ini, kita membaca kisah tentang ada 153 ikan yang ditangkap oleh mereka. Saya percaya ketika Rasul Yohanes menulis Injil ini bukan sekedar dia tulis sebuah angka, ya, tetapi saya percaya ini sebuah simbol yang banyak Bapak gereja, banyak teolog-teolog yang meyakini ada pesan khusus yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Apa makna angka 153? Apakah hanya sekedar angka yang banyak yang kita kemudian maknai, oh ini berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Tetapi dari sini kita belajar di sisi yang lain, ternyata ada seorang teolog sejarah gereja, bapak gereja yang bernama Hieronymus, yang mengatakan bahwa Hieronymus mengatakan 153 itu melambangkan tentang seluruh jenis ikan yang ada. Yang kemudian ikan-ikan itu kemudian masuk kepada jala dan ditangkap oleh para murid, yang artinya Hieronymus mengatakan itu melambangkan bagaimana manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Manusia yang kemudian dijaring di jala dan kemudian dibawa diselamatkan Tuhan untuk menerima anugerah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari peristiwa ini kita belajar, sejatinya semua kita adalah ikan-ikan yang ditangkap oleh Tuhan. Ada berbagai macam jenis ikan yang ditangkap. Dan di situ dikumpulkan di jala. Kemudian kita semua tahu itu semua menjadi komunitas yang dikatakan sebagai itulah gereja Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, dari peristiwa penampakan diri Tuhan kepada para murid, kita belajar bahwa semua kita adalah orang-orang yang diselamatkan dan dikumpulkan Tuhan, diikat Tuhan, disatukan Tuhan, dan tidak ada lagi perbedaan. Dalam gereja tidak ada lagi sekat-sekat yang memisahkan kita. Sekat-sekat yang dipisahkan mungkin karena status sosial, karena pekerjaan, karena mungkin jabatan gerejawi, atau mungkin tentang pelayanan yang kita ambil. Tetapi mari bersama-sama kita mengerti bahwa 153 tadi melambangkan semua jenis ikan. Yang Hieronymus mengatakan itu sebagai pelambang bahwa manusia diselamatkan Tuhan dan kemudian menjadi satu dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, mari hari ini kita belajar. Mari kita semua boleh tetap mengasihi satu dengan yang lain. Karena Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kebaikan kita. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena mungkin pelayanan kita. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena jabatan kita, tidak. Tapi semua orang Tuhan selamatkan dan diikat, disatukan dalam komunitas gereja.
Maka mari bersama-sama hari ini, mari kita belajar penampakan diri Tuhan Yesus kepada para murid, memberi kita pesan bahwa semua kita orang percaya diselamatkan, semua kita tidak ada beda-bedanya. Maka mari kita mengasihi satu dengan yang lain, mari kita saling membantu, mari kita saling menolong, mari kita saling menguatkan. Tidak ada lagi perbedaan kasta dalam kehidupan bergereja. Baik saya mungkin sebagai rohaniawan dengan jemaat hanya sekedar mungkin perbedaannya tugas jabatan gerejawi. Tapi semua kita di mata Tuhan adalah sama. Maka yang ada mari kita nggak boleh kemudian mengkotak-kotakan. Kita nggak boleh kemudian memisah-misahkan. Tapi yang ada semua kita adalah satu. Seperti apa yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus. Di mana kita ini adalah sebagai tubuh Kristus. Ketika tangan sakit maka semua anggota badan yang lain juga merasakan sakit. Semua kita saling membutuhkan. Semua kita saling membutuhkan untuk saling menopang. Saling membantu. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari bersama-sama di momen ini kita belajar. Semua kita adalah satu tubuh Kristus. Mari jika ada saudara kita yang kemudian membutuhkan pertolongan, mari kita bantu mereka. Di masa-masa ini kita puji Tuhan, bersyukur. Nanti kita akan membagi paket sembako kepada orang-orang yang terdampak oleh karena virus corona yang ada ini. Tapi mari kita belajar terus, mari kita saling menolong, saling mengasihi, saling membantu satu dengan yang lain. Sehingga kita semua sebagai orang-orang percaya memunculkan, kita boleh mempraktekkan kasih yang akan dilihat oleh banyak orang. Dan dari situ tadi kita boleh berkata, tugas panggilan kita yang pertama tadi, boleh kita akan terus lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, 3 poin ini yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama di peristiwa 40 hari, kita boleh mengingat tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Mari kita belajar, Tuhan sedang mengingatkan kita tentang tugas panggilan kita yang sesungguhnya. Tidak sekedar untuk menikmati berkat Tuhan, tetapi panggilan kita adalah untuk mewartakan kabar baik. Jadi terang, jadi garam Tuhan. Dan dalam peristiwa ini juga Tuhan mengingatkan bahwa firman-Nya itu senantiasa menjaga kita. Firman-Nya itu senantiasa memunculkan, melahirkan kebaikan. Dan yang ketiga, semua kita diselamatkan Tuhan, tidak ada bedanya. Mari saling mengasihi sebagai tubuh Kristus yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa semua jemaat dimanapun kita boleh berada, senantiasa kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan yang luar biasa. Dan mari jadi saksi Tuhan, jadi pewarta kabar baik. Mari imani firman-Nya, imani setiap hukum-hukumnya Tuhan. Dan mari kita tetap satu di dalam satu tubuh Kristus sebagai gereja Tuhan yang mewartakan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa pagi ini kembali Tuhan mengingatkan kepada kami melalui peristiwa yang hari-hari ini kami sedang mengingat 40 hari Engkau menampakkan diri berulang-ulang kepada para murid. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau Allah yang bangkit dan itu nyata real. Dan dalam peristiwa Engkau menampakkan diri kepada para murid. Tuhan berpesan, Tuhan mengingatkan kepada kami kembali tentang sejatinya panggilan kami. Engkau panggil kami untuk menjadi terang dan garam, menjadi pewarta-pewarta kabar baik. Dan kami senantiasa percayakan firman Tuhan, perkataan Tuhan yang senantiasa menjaga kami. Dan kami bersyukur Tuhan ingatkan bahwa kami adalah satu tubuh, di mana dilambangkan ada 153 jumlah ikan yang ditangkap para murid pada waktu itu. Itu melambangkan semua jenis ikan yang ditangkap oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi satu wadah dalam gereja Tuhan. Mari ajar kami untuk senantiasa kami satu tubuh, saling mengasihi, saling membantu, menolong satu dengan yang lain.
Terima kasih Bapak firman-Mu, biarlah Tuhan menteraikan lebih jauh, lebih dalam hidup kami, sehingga firman-Mu ini belum menjadi pelita dan terang yang akan menerangi langkah kami, untuk senantiasa kami boleh hidup dalam firman Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dimanapun kami boleh berada, Engkau Allah yang akan melindungi kami, menyertai kami, memproteksi kami semua. Terima kasih Bapak, kami berdoa, bersyukur, menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita dengan satu hati, karena kita tahu bahwa Bapa memperhitungkan kesepakatan kita dalam hal doa. Tuhan berkata kalau ada 2 orang sepakat minta apapun kepada Bapa di surga dalam nama Yesus, Tuhan menjawab. Mari kita bersehati. Bapa yang baik, kami bersyukur bila di kesempatan ini kami boleh menyatukan hati kami datang kepada Bapa untuk memohonkan kasih karunia, rahmat, dan kemurahan Tuhan. Pertama Bapa, kami berdoa untuk siapapun, saudara-saudara kami dimanapun saja berada yang sekarang mengalami sakit. Bisa sakit karena kan wabah pandemik ini, maupun juga oleh sebab-sebab yang lain. Dimanapun mereka berada, kiranya Engkau Bapa Yehova Rafa datang memberi kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bilur-bilur Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Demikian pula Bapa, kami mohonkan rahmat anugerah Tuhan. Bila mana Tuhan berkenan, kiranya Tuhan menghentikan pada sebaran daripada virus yang sekarang ini melanda dunia. Dengan kekuatan kuasa-Mu yang dahsyat yang melampaui apapun, Tuhan sanggup bertindak untuk menghentikan persebaran tersebut sehingga tidak ada lagi orang yang tertular. Tetapi virus itu segera berhenti dan hilang lenyap bahkan dari muka bumi ini. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup menghentikan semuanya itu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk para tim medis, dokter, para ahli medis lain yang sekarang sedang menangani dengan serius, merawat saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada mereka proteksi-Mu yang sempurna. Sehingga para tenaga-tenaga kesehatan ini diberi kemampuan, kesanggupan oleh Tuhan untuk bekerja dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga terus mendukung dalam doa untuk upaya-upaya ditemukannya vaksin maupun obat-obatan yang nantinya bisa dipakai untuk menangkal virus-virus ini. Kiranya Bapa, Engkau menolong mereka untuk segera menemukan vaksin atau obat-obatan yang memang tepat untuk menangkalnya. Kami tahu sumber hikmat itu adalah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami pun berdoa sekarang untuk gereja Tuhan dimanapun berada, di negara kami maupun negara-negara lain. Ialah gereja Tuhan bangkit untuk menjadi saksi Kristus, menjadi pewarta-pewarta kasih Kristus, bahkan menjadi pelaku-pelaku kasih Kristus di tengah-tengah suasana ini, dengan membawa kabar baik, berita anugerah, dan membawa penghiburan bahwa di dalam Engkau ada jaminan kesembuhan maupun keselamatan. Kiranya Tuhan bangkitkan gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami pun berdoa akhirnya untuk bangsa negara kami. Mohon juga anugerah-Mu ya Bapa, supaya negara kami dalam menghadapi semua situasi sekarang dimampukan untuk menanggulanginya dengan baik. Apapun yang sedang terjadi, krisis-krisis yang banyak terjadi di mana-mana, dapat tertangani oleh pertolongan Tuhan. Sehingga masyarakat bangsa kami tetap aman, damai, dan sejahtera. Terjadi satu kerjasama yang baik. Apa yang dihimbaukan pemerintah dapat direspon oleh masyarakat dengan sesuatu yang kooperatif. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, berkat-Mu atas bangsa kami selalu, atas para pemimpin kami. Berikanlah hikmat, marifat dari Tuhan, supaya mampu melakukan yang terbaik, yang bijak bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, Kau mendengar doa kami,
dan Engkau menyempurnakan setiap permohonan kami. Dan Bapa, bila mana sebentar kami akan akhiri ibadah kami, kiranya tangan-Mu terulur memberkati setiap anak-anak Tuhan. Saudaraku, tengadahkan hatimu terus pandang kepada Tuhan. Sambutlah berkat-berkat ilahi Tuhan ini. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Allah damai sejahtera menguduskan roh, jiwa dan tubuhmu seluruhnya, dan hidupmu terpelihara sempurna tanpa celah. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya untuk menyongsong kita semua. Haleluya. Mari semua kita berkata, amin.